Saat ini, dunia sedang diramaikan oleh isu dedolarisasi, alias aksi mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Baru-baru ini, negara aliansi BRICS yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan bahkan tengah berencana menciptakan alat pembayaran baru. Hal ini demi mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar dan euro. Tak hanya itu, sejumlah negara juga telah berusaha meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas perdagangannya demi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama Local Currency Transaction atau LCT dengan sejumlah negara, yakni China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Indonesia juga telah menandatangani MOU kerjasama LCT dengan Singapura pada 29 Agustus 2022 dan tengah dalam tahap penjajakan untuk mengimplementasikannya pada tahun 2023. Tak hanya itu, seluruh negara anggota ASEAN bahkan sepakat untuk melakukan kerjasama LCT dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Bali pada bulan Maret 2023. Ekonom senior yang juga Menteri Keuangan periode 2014 hingga 2016, Bambang Brojonegoro menilai banyaknya negara yang bersikap ingin meninggalkan dolar Amerika tak lepas dari kondisi dolar Amerika yang saat ini sedang mahal. Ini kan karena kebetulan dolarnya sedang mahal, ya. Dolar sedang mahal sebagai akibat tingkat bunga yang relatif tinggi, ya, sebagai juga konsekuensi dari kebijakan menahan inflasi, sehingga banyak negara yang barangkali khawatir, ya, kalau ketergantungan terhadap US dollar itu tidak hanya akan menghambat perdagangan, ya, menghambat trade, tapi juga barangkali bisa menciptakan semacam ekonomi biaya tinggi, ya, dengan mahalnya dolar tersebut, dan barangkali dolar menjadi lebih langka, ya, dengan harga yang relatif tinggi tersebut. Nah, karena itulah dengan payung ada yang multilateralisme seperti ASEAN atau seperti BRICS, maka diupayakan kerjasama, ya. Ada yang idenya adalah penyatuan mata uang atau mata uang bersama, ada yang lebih kepada konteksnya adalah kerjasama pemanfaatan mata uang domestik. Dolar Amerika Serikat sendiri mulai menjadi penguasa dunia sejak tahun 1920-an dengan menggeser pound sterling Inggris. Hegemoni dolar Amerika dalam sistem keuangan global semakin dikuatkan oleh Bretton Woods System atau sistem Bretton Woods yang dibentuk pada tahun 1944 dan merupakan langkah Amerika Serikat dalam menciptakan tatanan sistem moneter baru di mana emas tidak lagi bisa menjadi nilai tukar tunggal. Hingga saat ini, dolar Amerika Serikat tetap menjadi penguasa di sistem keuangan global karena paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Banyak negara juga menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Hal ini jelas terlihat dalam komposisi cadangan devisa global. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional atau IMF, porsi cadangan devisa dalam dolar Amerika Serikat di akhir 2022 mencapai 58,36% dari total cadangan devisa global. Disusul euro yang mencapai 20,47% dan yen Jepang yang mencapai 5,51%. Namun yang cukup menarik adalah fakta bahwa sebenarnya porsi cadangan devisa dalam mata uang dolar Amerika Serikat di dunia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data IMF di tahun 2016, porsi cadangan devisa dalam dolar Amerika Serikat masih sekitar 65% dari cadangan devisa global. Dan di akhir 2022, porsinya tinggal 58,36%. Sebaliknya, porsi cadangan devisa dalam renminbi atau yuan Cina justru terus meningkat. Di tahun 2016, porsi cadangan devisa dalam renminbi baru sekitar 90,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1%. Namun di tahun 2022, nilai cadangan devisa dalam renminbi telah mencapai sekitar 298 miliar dolar Amerika atau mencapai 2,69% dari cadangan devisa global. Terkait berbagai fenomena tersebut, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual, mengatakan
bahwa tren yang terjadi saat ini memang tengah menuju ke arah penggunaan multi-currency. Dan pertanyaannya sekarang, apakah yang selama ini kita sebut sebagai safe haven itu masih tetap safe haven? Ya, ke depannya currency-currency yang sering kita sebut sebagai safe haven. Dan ini sangat ditentukan tentunya dengan perkembangan geopolitik maupun perkembangan ekonomi global maupun domestik di negara-negara utama dunia tadi, seperti saya sebut Jepang, China maupun Amerika ya, ataupun juga termasuk Eropa. Nah, ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya, tapi saya melihat trennya kelihatannya memang ke arah yang kita bicarakan tadi ya, menuju dunia yang lebih ke arah multi-currency dan multipolar. Tim Redaksi CNBC Indonesia.